Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, yaitu mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk materi di pertemuan kali ini yaitu tentang teks eksplanasi. Baiklah, sebelum memulai kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita dapat menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi, juga kita dapat menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi, juga yang ketiganya kita dapat menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Yang terakhir tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat membuat kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Nah, mungkin dari anak-anak semuanya ada pertanyaan, apa sih teks eksplanasi ini? Yaitu teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi. Boleh dibuka di buku Bupena 6A halaman 157. Nah, di sini di suatu teks ini, dalam teks ini ada 3 unsur yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama pernyataan umum atau pembuka, yang kedua deretan penjelasan atau bagian isi, dan yang ketiga simpulan atau penutup. Nah, di dalam sebuah teks eksplanasi ini pasti 3 unsur ini akan selalu ada. Sekali lagi, struktur teks eksplanasi diantaranya 1. Pernyataan umum berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Kemudian struktur yang kedua yaitu deretan atau bagian penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, bagian penutup berisi simpulan dari teks atau dapat juga berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks tersebut. Adapun tujuan menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram yaitu untuk memudahkan kita dalam mengingat atau memahami informasi dari teks tersebut. Nah, sebelum menyajikan, tentunya kita harus membacanya dengan cermat dan juga dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini ada tugas buat anak-anakku semuanya. Yang pertama, bacalah teks halaman 157. Ayo berlatih pada buku Bupena 6A halaman 157. Yang kedua, tentukan mana bagian-bagian teks eksplanasinya. Dan yang ketiga, tuliskan informasi penting yang Ananda dapat dari teks tersebut. Oke, anakku semuanya, mudah-mudahan di pembelajaran kali ini bisa dipahami. Apabila masih belum paham, mohon videonya disimak lagi, kemudian bertanya kepada Bu Guru. Oke, anak-anak semuanya bisa dipahami. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.